Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamini Saputri, NIM 23050230, Prodi PGMI, Institut Agama Islam Sumatera Barat. Mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran Menurut Al-Quran dan Hadis. Keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Adapun hadisnya dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Adapun hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Adapun hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Adapun hadisnya, Rasulullah bersabda, dan orang-orang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Adapun hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Sebagai petunjuk hidup dan kebijaksanaan, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berarti, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan ini, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dari mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Pahala dan berkah. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap usaha membaca Al-Quran dihargai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menyelesaikannya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya.
Sebagai penyembuhan dan rahmat, Al-Quran memiliki sifat penyembuhan bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Quran Surah Al-Isra ayat 8, yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang Muslim, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan pentingnya aktivitas ini dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, umat Islam diharapkan dapat mendapatkan inspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.